berita akhir zaman, kabar gembira dan peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Imam Al-Mahdi bukan orang Arab, tapi keturunan Nabi dari Bani Hashim. Banyak orang selama ini meyakini bahwa Imam Al-Mahdi pasti berasal dari tanah Arab. Mereka mengira bahwa karena Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad, maka otomatis ia harus lahir dan besar di Jazirah Arab. Tapi apakah itu benar? Kalau kita jujur menelusuri hadis-hadis Nabi, tidak ada satupun yang secara eksplisit menyebut Imam Mahdi sebagai orang Arab. Yang disebut hanyalah keturunan, bukan kebangsaan. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, artinya, syarat utama Imam Mahdi adalah nasab, yakni keturunan dari Bani Hashim, bukan harus orang Arab atau lahir di Mekah atau Madinah. Bahkan faktanya, banyak keturunan Nabi Muhammad justru tidak lagi tinggal di tanah Arab. Kenapa? Karena sejarah kelam kaum muslimin sendiri. Setelah Nabi wafat, banyak keturunan beliau dikhianati, diburu, bahkan dibunuh. Lihat apa yang terjadi pada cucu beliau, Sayyidina Husain. Dibantai di Karbala oleh penguasa yang mengaku muslim. Lalu generasi demi generasi dari Ahlul Bait dikejar, dipersekusi, bahkan dipaksa lari menyelamatkan diri. Akibat kemunafikan kaum muslimin terhadap Ahlul Bait, anak cucu Nabi terpaksa meninggalkan tanah Arab. Mereka hijrah ke Yaman, ke Persia, ke India, ke Afrika Utara, hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Ya, Ahlul Bait lari dari Jazirah Arab karena penguasa-penguasa saat itu menganggap mereka ancaman. Mereka diburu karena membawa kebenaran. Mereka ditolak karena menjaga kemurnian ajaran Rasul. Lalu sekarang kita mau bertanya, masih adakah Ahlul Bait sejati yang tinggal di tanah Arab? Atau sudahkah mereka semua berpencar ke pelosok dunia karena tekanan dan pengkhianatan? Sangat mungkin Imam Mahdi hari ini bukan berasal dari Arab, tetapi dari wilayah yang jauh, yang tidak disangka-sangka, tapi tetap dari keturunan Bani Hashim, tetap membawa cahaya kenabian, dan tetap menjalankan tugas kerasulan, membacakan, menjelaskan, dan menegakkan wahyu. Jangan tertipu oleh nasionalisme sempit. Jangan tolak kebenaran hanya karena ia datang dari timur, dari negeri yang kamu anggap kecil. Allah bebas memilih siapapun, dari manapun, dan kapanpun. Boleh jadi, Imam Mahdi yang dijanjikan itu berasal dari timur, dari Nusantara, tapi keturunan Nabi, Bani Hashim sejati, yang disembunyikan Allah dari mata dunia hingga tiba waktunya. Wallahu a'lam. Yang jelas, Imam Mahdi adalah milik umat, bukan milik satu bangsa. Dan tugas kita bukan menentukan tempat lahirnya, tapi menyambut kebenaran yang dibawanya. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk.